Baik, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait dengan team-based project and gas method review journal teknik tenaga listrik. Perkenalkan nama kelompok kami dari kelompok 7. Yang pertama ada Devariandi Rahman dengan NPM 2010502009. Kemudian Muhammad Salman Al-Farisi dengan NPM 2010502014. Syahrul Pratomo dengan NPM 2010502019 dan saya sendiri Rozan Alifian dengan NPM 2010502021. Judul jurnal yang kami review yaitu sistem energi terbarukan berbasis mikrohidro dan surya fotovoltaik untuk daerah pedesaan. Studi kasus di Jakarta, Indonesia. Nama jurnal Renewable Energy System Based on Micro, Hydro, and Solar Energy. Penulis Rohmadoni Saputra dan Indah Sosanti. Volume dan ISBN volume 7 dan ISBN-nya 2352-4847 /978-0/12-4055-19-3 tahun terbit 2013. Profesor Elsevier. Kemudian bisa dilanjutkan. Pendahuluan. Banyak daerah pedesaan di Yogyakarta kekurangan pasokan listrik. Dalam penelitian ini, data potensi PLTA dan PLTS di wilayah pedesaan Yogyakarta diolah untuk menentukan kapasitas terbaik pembangkit listrik tenaga air dan surya. Diperpanjang di teknik optimasi gerombolan partikel atau PSO telah digunakan untuk memastikan optimalisasi kapasitas yang optimal dari sistem hibrida ini. Hasil akhir dari penelitian ini adalah pembangkit listrik tenaga air dan surya yang paling optimal kapasitas pembangkit listrik berdasarkan perhitungan biaya modal, penjualan jaringan, biaya energi, dan nilai bersih sekarang. Lanjut, Mas Deva. Metodologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 tahapan, yaitu studi beban dinamis, studi potensi energi terbarukan, dan desain sistem. Yang difokuskan di Dusun Semawung, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Langkah pengujian dan analisis dalam penelitian ini meliputi pengambilan dan perhitungan data beban, pengambilan dan pengukuran air aliran, pendataan intensitas cahaya matahari, pemodelan menggunakan Homer perangkat lunak oleh Homer Energi LLC, Boulder, Colorado, Amerika Serikat. Perangkat lunak ini untuk merancang dan menganalisis daya optimal sistem pembangkit dalam hal listrik, ekonomi, dan emisi dihasilkan sebagai sumber listrik di Desa Banjarharjo, Kulon Kabupaten Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, desain sistem mikrohidro. Dari spesifikasi fiksasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, bahwa jenis mesin listrik yang digunakan adalah bolak-balik mesin arus AC dengan daya nominal 622 kW. Untuk spesifikasi fisik turbin, tersedia kepala turbin adalah 12,2 meter. Laju aliran saluran adalah 6.500, rasio aliran minimum adalah 80%, rasio aliran maksimum adalah 110%, dan efisiensi turbin adalah 80%. 2. Desain sistem fotovoltaik. Penyimpanan dalam baterai dimaksudkan untuk mengoptimalkan energi listrik yang dihasilkan oleh generator, sehingga sebisa mungkin energi tersebut dapat dimanfaatkan dengan meminimalkan pemborosan energi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jika baterai rusak, tindakan yang dilakukan adalah mengganti baterai dengan baterai baru dengan kapasitas dan merek yang sama.
Dengan demikian, biaya pengadaan baterai sama dengan biaya modal ketika memasok baterai dalam desain awal. Desain sistem pembangkit listrik energi terbarukan ini adalah dengan menggunakan perangkat baterai sebagai media penyimpanan untuk listrik energi. 3. Desain sistem energi terbarukan mikrohidro dan surya. Dalam simulasi pekerjaan, perencanaan, operasi, dan pemeliharaan kami dilakukan untuk sistem energi terbarukan berdasarkan mikrohidro dan fotovoltaik surya menggunakan perangkat lunak Homer Energy. Barang simulasi dilakukan dengan menggunakan konfigurasi sistem input, ransum, dan data komponen untuk menghasilkan beberapa perbandingan parameter yang telah ditentukan. Dalam pekerjaan ini, total biaya adalah biaya awal dikeluarkan untuk membangun sistem pembangkit listrik energi terbarukan berbasis mikrohidro dan fotovoltaik surya. Penjualan grid dapat didefinisikan sebagai biaya penjualan diperoleh dari sistem yang dikelola. Dalam hal ini, biaya yang diperoleh dari kelebihan energi listrik yang disebabkan oleh kelebihan energi yang dibutuhkan oleh beban yang dilayani oleh sistem pembangkit listrik energi terbarukan. Untuk kesimpulannya, energi terbarukan, mikrohidro, dan surya volta yang diciptakan memiliki potensi sumber listrik yang sangat tinggi dan bagus berdasarkan analisis yang dilakukan di Kulon Progo, Yogyakarta. Pembangkit mikrohidro dan fotovoltaik surya berpeluang untuk dijadikan sebagai alternatif solusi dalam menyalurkan listrik ke masyarakat pedesaan. Jika aliran rata-rata 6.696 L/S ketinggian 12,2 meter, berdasarkan hasil simulasi menggunakan software Homer, kelistrikan energikal dapat dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau kombinasi dengan pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Untuk referensinya kita bisa tampilkan di PPT. Baik, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.